Oh belum. Berawalnya di mana? Menanggapi yang kemarin mungkin seperti apa Bu atas pernyataan dari Mas Reski mengenai tes DNA? Iya, kemarin kan sebenarnya Reski dan Citra ya, didampingi Citra sudah menyampaikan informasi yang cukup lengkap ya, statement yang juga cukup tegas untuk semua orang ya yang peduli dengan masalah ini. Jadi Reski sudah secara tegas menyatakan bahwa Reski tidak menolak untuk melakukan DNA. Artinya Reski siap ya, disupport juga oleh Citra, siap melakukan DNA apapun hasilnya ya. Reski dan Citra juga siap menerima konsekuensinya gitu. Artinya kalau memang itu adalah anak dari Reski Aditya, anak biologis, maka tentu Reski punya kewajiban ya untuk menafkahi, bukan hanya menafkahi secara lahir, tapi juga menafkahi secara batin. Artinya anak, apalagi anak masih di bawah umur ya, Naira kalau memang terbukti sebagai anak biologis dari Reski Aditya, tentu Reski Aditya dan juga istrinya akan welcome ya, menyayanginya, pintu rumah terbuka lebar untuk dia gitu. Oke, menanggapi dari pihak penggugat bukan pernah menyatakan bahwa Reski beberapa kali menolak dan dalam podcast Reski tadi malam menyatakan bahwa ada ketentuan-ketentuan yang diminta dari pihak penggugat kepada Reski. Mungkin bisa dijelaskan Bu? Ya, ini yang perlu diluruskan ya. Reski itu tidak pernah menolak untuk melakukan DNA. Ya. Jadi permohonan DNA itu dulu pernah disampaikan pada proses persidangan. Persidangan itu sudah ada waktu itu putusan sela ya yang menyatakan eksepsi tidak diterima. Lalu kemudian di perjalanan ya, ini mesti diberitahu, di perjalanan baru kemudian ada tambahan lawyer ya meminta untuk tes DNA. Lalu hakim pada waktu itu yang berwenang, jadi bukan kami ya, yang berwenang untuk menentukan boleh atau tidak boleh gitu. Dan memang tidak ada presiden dalam persidangan itu ya. Setelah kita putusan sela, tiba-tiba kemudian ada permohonan lagi gitu ya. Nah itu saya tidak bisa campuri karena itu memang kebijakan hakim waktu itu. Nah sesaat setelah menang ini yang tidak banyak diketahui orang ya. Sesaat setelah menang di pengadilan negeri, justru Reski menghubungi saya, Tante, event udah menang ya kan, saya supaya nyaman enak tidur ya, demi kemanusiaan saya mau ini sebenarnya gini, demi memutus keraguan waktu itu ya kan, saya mau DNA. Oke sayang, kalau kamu mau DNA saya dukung penuh. Dan saya tanya Citra, are you sure ya kan kamu mensupport suami kamu untuk melakukan tes DNA? Citra bilang saya siap Tante. Nah itu kemudian ada pertemuan. Jadi kami sebenarnya sudah bertemu 2 kali dengan pihak penggugat waktu itu ya, sebelum putusan banding ini keluar. Jadi setelah kita menang ya, kita bertemu waktu itu di bulan Ramadan ya kalau nggak salah. Bahkan saya juga sudah bertemu dengan Naira gitu kan, tidak ada yang tahu ya, dan tidak perlu saya blow up di media. Saya sudah bertemu dengan Naira ya kan, kemudian saya sudah bertemu juga dengan penggugat. Lalu kemudian pertemuan berikutnya ada tim lawyer juga. Nah pada saat itu kemudian kan saya tanya lagi, kalau memang ini semata-mata untuk kepentingan Naira, yuk kita DNA ya. Waktu itu penggugat sudah oke ya, oke. Bahkan waktu itu penggugat oke Mbak Ana, saya serahkan sepenuhnya dengan Mbak Ana, silahkan gitu. Tapi kemudian ya, di pertemuan berikutnya tiba-tiba ada penawaran yang menurut ukuran kami rasanya di luar dari yang seharusnya gitu ya. Kita tidak perlu bahas secara detail karena ini melibatkan anak di bawah umur. Saya terus terang Naira itu bukan anak saya ya. Naira itu saya tidak kenal, tapi sebagai anak di bawah umur dan sebagai orang yang juga concern terhadap perkembangan tumbuh kembang anak siapapun di seluruh Indonesia ini, tentu saya juga harus memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan lingkungan yang sehat gitu
termasuk Naira. Siapapun dia, lahir bagaimanapun dia tidak bersalah. Itu anak suci, anak bersih, ya. Dia berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Sudah cukup enough gitu ya. Ini sudah selesai. Sekarang kalau memang mau DNA, ayo kita DNA. Nanti terbukti itu misalnya anak biologis dari Reski Aditya, Reski pun siap untuk bertanggung jawab, ya kan? Bahkan tidak hanya memberi uang ya, karena anak-anak itu tumbuh dan berkembang bukan butuh dibiayai secara materi saja gitu, tapi juga butuh kasih sayang, butuh lingkungan yang sehat. Nah, saya sudah panjang lebar ya bicara dengan Reski. Yang paling penting yang kalian perlu tahu ya, yang saya ajak bicara lebih dalam itu Citra. Karena dalam kasus ini ya, yang paling merasakan dampak itu adalah Citra. Ya, kalian juga di luar sana, para penonton ya, pemirsa semua, kalian pasti ketika ada persoalan seperti ini, pastilah ya, tidak akan bisa dipungkiri, pasti shock, pasti stres, pasti hancur lebur, sudah pasti, nggak mungkin enggak gitu. Nah, tapi kebesaran hati Citra ya, alhamdulillah, bener-bener saya luar biasa. Citra tuh masih muda banget ya, sangat-sangat muda, ibu muda. Sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Menurut saya untuk ukuran perempuan muda menghadapi persoalan ini menurut saya luar biasa ya. Di balik itu kalian tidak perlu tahu bagaimana cerita menangisnya ya kan, bagaimana hancurnya ya kan, tapi dia mampu bangkit ya. Artinya proses ini tidak semudah yang kalian pikir ya. Pemberitaan yang luar biasa itu tentu sangat menyakiti Citra. Tapi Reski lagi-lagi ya, saya juga salut sebagai kepala keluarga, dia juga masih muda ya. Ini adalah masa lalu Reski yang dulu masih sangat muda. Semua orang pernah melakukan kesalahan ya. Kita semua nggak ada yang sempurna. Pasti kita pernah punya kesalahan. Tapi Reski berani ya bicara dengan Citra. Persoalannya seperti ini, ceritanya seperti ini. Lalu kemudian Citra menerima ya. Reski meminta maaf ya kalau sampai sudah menyakiti Citra, tapi Citra menerima dengan lapang dada. Itu menurut saya luar biasa. Dan proses itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi di balik pemberitaan yang luar biasa menghantam dua anak manusia itu, mereka pun setengah mati ya, menenangkan diri ya, menghadapi ini bersama-sama, saling menguatkan, saling memberikan kepercayaan. Itu yang paling penting sih, trust itu harus dibangun. Dan saya bersyukur menjadi bagian dari dua anak manusia ini ya. Mereka masih muda dan doa saya ya semoga mereka bisa terus berpegangan tangan. Kita doakan ya, semoga Citra tetap kuat ya. Reski pun semoga juga tetap kuat. Jangan salah, Reski pun hancur sama ya. Karena rumah tangga yang dia bangun baru sekali, baru saja punya anak. Kalau saja ya ini muncul sebelum pernikahan mungkin akan lebih mudah. Ya kan? Tapi ini muncul setelah perkawinan, setelah dia punya anak. Itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Terkait dengan putusan banding ya, amar putusannya tentu sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua di website, sudah jelas ada tercantum di situ ya. Pertimbangannya apa kami belum tahu, nanti Ibu Sekar yang akan menjelaskan ya bagaimana statusnya mengenai putusan banding. Ya, kalau untuk putusan banding sampai saat ini kami belum menerima secara resmi salinan putusannya. Jadi mohon maaf, kami tidak bisa berkomentar apa-apa dulu ya, belum bisa, karena kita sendiri belum menerima salinan tersebut secara resmi. Seperti itu. Oke, tapi mengenai hasil dari putusan tersebut, putusan banding tersebut, awal pertama kali Reski dan Ciki mungkin menyampaikan kepada pihak kuasa hukum, apa sih
tanggapan mereka gitu mengenai pertama. Ya. Yang pertama justru tahu kita ya. Iya, kita tahu tim pengacara yang tahu. Iya. Lalu kemudian kita belum sempat ketemu waktu itu. Tiba-tiba Citra menghubungi ya Reski, kemudian WhatsApp saya menyampaikan bahwa tante, saya kok dapat, jadi sebenarnya penggemarnya Citra dan Reski itu udah banyak yang DM ya. Tapi kemudian Reski WhatsApp saya, tante, putusan banding sudah keluar ya gitu. Saya bilang kita baru mau sampaikan ya, kita baru dengar info dari dari beberapa media gitu ya, dimana ada screen capture amar putusannya. Nah, tentu putusan ini mengagetkan bukan karena isinya, tapi begitu cepatnya gitu ya. Ya, saya bersyukur prosesnya cepat gitu ya. Tapi mengenai amarnya ya, yang membuat bertanya-tanya klien kami adalah, tante, kan kita belum DNA gitu. Kok saya sudah dinyatakan demikian? Tapi saya katakan bahwa kita lihat dulu, nanti kita tunggu putusannya ya, salinannya, resminya bagaimana, kita baca, kita pelajari, baru nanti kita bahas. Tapi demi kepentingan sahabat-sahabat media ya, yang dan penggemar juga yang ingin tahu di luar sana, karena ini sudah ramai ya, akhirnya Reski dengan berbesar hati, oke tante, aku mau memberikan keterangan ya kan, tapi melalui YouTube-nya ya. Saya hargai itu ya, jadi kita harus hargai itu keputusan klien kami. Tapi hari ini saya juga memenuhi janji saya nih kepada kawan-kawan media ya. Mohon maaf sekali karena selama ini kesannya saya tidak mau bicara. Lagi-lagi nih saya sampaikan ya, kemarin sebenarnya saya sudah sampaikan. Jadi kasus ini jauh sebelum bergulir di media kan, heboh gitu ya. Ketika melibatkan anak di bawah umur, tentu yang menjadi pertimbangan utama saya adalah bagaimana anak ini bisa dilindungi ya, hakikat dan martabatnya. Apalagi kasus ini Anda tahu semua ya, gonjang-ganjing pendapat pro dan kontra, bahkan kemudian ada beberapa statement ya kan, pendapat dari para masyarakat di luar sana yang miris sekali gitu, karena ini meninggalkan jejak digital yang tidak baik bagi tumbuh kembang seorang Naira. Rizky sendiri udah ketemu sama Keke belum? Oh belum. Setelah putusan? Belum kan, tawaran untuk DNA kan belum dipenuhi. Jadi sebenarnya kalau waktu itu sebenarnya momennya baik sekali sih waktu itu ya. Saya Ramadan, saya malah kalau bisa Lebaran sudah bisa ini ya. Tadinya harapan saya. Karena belum ada proses tes DNA ya, tentu Reski belum bertemu dengan Naira. Untuk tes DNA sendiri prosesnya berapa panjang sih Bu? Biasa sih DNA 2 sampai 4 minggu ya? Iya, biasanya 4 minggu. Gitu. Iya. 4 minggu sih biasanya, nggak lama. Sebentar kok. Jadi proses itu sebenarnya sesuatu yang ringan, yang mudah ya, dan cepat. Kalau memang sudah ada kesepakatan gitu ya, sepakat kapan harinya, kapan tanggalnya, jamnya, nanti kita lakukan bersama-sama gitu. Bu, kemarin kalau Mbak Weni bilang Keke itu sering melihat berita-berita tentang dirinya. Apakah ibu waktu itu tanya juga, Keke tahu nggak tentang berita-berita dia tentang sama Rizky? Kalau katanya Keke itu mengenal Rizky. Ya, nggak tahu ya. Saya nggak bisa komen begitu karena yang pada saat saya bertemu anak itu, kalian tahu anak umur 9 tahun kan, ya masih sangat polos, suci, nggak tahu apa-apa, ya. Sama saya juga masih ngelendot gitu, ya panggil saya Uwa. Saya tanya, sayang kenal sama Om Reski? Enggak. Sayang suka lihat Om Reski di TV? Enggak, ya.
terlepas apakah itu benar atau tidak, ya anak-anak kan polos. Apa yang ada di kepala dia hari itu ya saat itu ya itu jawabannya. Mungkin sebenarnya dia pernah melihat, mungkin sebenarnya dia pernah mendengar atau sering, tapi ya itulah anak-anak, ya itulah anak-anak yang saya sesungguhnya nih, kalau kalian tahu ya, waktu pertemuan itu sebenarnya saya miris sekali gitu, rasa kibuan saya timbul gitu ya, karena bagi saya kasihan sekali gitu kalau harus ribut-ribut terus ya, nggak ada berkesudahan gitu. Jadi itu sih nggak perlu dipertentangkan ya, benarkah dia melihat, menonton, kenalkah dia. Ini anak kecil ya, anak kecil yang dia mau ngomong apa aja ya, suka-suka anak-anak lah ya, hari ini dia ngomong apa, Besok yang berikutnya apa. apa, itu anak-anak gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk yang penawaran itu sebenarnya apa sih mungkin Mbak? Apakah uang atau yang dimaksud jual putus itu gitu? Ya, saya tidak mau komentar mengenai itu ya, karena itu sangat sensitif sekali, karena lagi-lagi ya jejak digital itu tidak bisa dibuang ya. Ananda Naira tidak perlu harus hidup dalam lingkungan yang berisi perseteruan yang pro dan kontra, apalagi terkait dengan keberadaan dirinya. Saya nggak perlu bahas itu, tapi kemarin hanya cukup memberikan pernyataan itu saja, tidak perlu mengundang pro dan kontra, tidak perlu mengundang konflik, dan saya tidak perlu menjelaskan lebih panjang lagi. Gitu. Bu, Mbak, berarti Reski ini tidak akan berkomunikasi dan bertemu Keke sampai tes DNA dilakukan? Ya, jadi kan Reski kan punya tim lawyer ya. Kami tim lawyer sudah menyampaikan niat baiknya ya. Nanti kita menunggu nih, kemarin juga sudah kita sampaikan juga, kita menunggu kapan akan dilakukan tes DNA. Tentu pada saat tes DNA pasti ketemu gitu. Oke. Pertemuannya itu akan dilakukan pada saat tes DNA tersebut Ya. berlangsung. Ya mungkin sebelumnya, kan namanya anak-anak ya, jangan sampai dia bingung, ini aku mau diapain ya tante gitu kan, oh oma aku mau diapain gitu kan. Tentu ada proses ya, tentu ada proses, mungkin akan bertemu saya dulu, mungkin akan main dulu ya, silaturahmi dulu, itu pastilah proses itu, nggak mungkin kan dia bukan barang, ini anak loh, bukan barang ya. Tentu proses dulu, bagaimana mengenalkan dulu supaya dia tidak kaget ya. Kok ngapain aku dibawa kemana ini kan gitu. Jadi tentu itu pasti berproses lah. Hasilnya apakah akan juga diumumkan secara terbuka atau seperti apa nih? Pastilah, Oke. pasti gitu. Kan apa yang harus ditutup-tutupi? Kan nggak ada yang harus ditutup-tutupi karena memang ini keinginan dari Reski ya. Hasilnya terbukti atau tidak terbukti kan pasti kawan-kawan juga ingin tahu ya gitu. Pasti diberitahu. Jadi dan lagi-lagi saya sampaikan, kalau terbukti kita sudah tahu konsekuensinya apa, tidak terbukti pun Reski tidak akan melakukan tuntutan apapun Oke. karena enough ya, Oke. itu sudah cukup. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak.